Shalom Sing Youth. Woo. Tetap semangat ya. Berapapun yang hadir pada hari ini, kita harus tetap semangat, amin. Haleluya. Luar biasa. Yuk sama-sama, kita mau sama-sama di tempat ini kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang kau beri bagi setiap kami. Kami boleh kembali di rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Di Sing Youth di tempat ini Tuhan. Kami mau sama-sama dengan satu hati, dengan satu tujuan untuk meninggikan Engkau, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bila hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini, bila hanya Engkau yang dimuliakan di tempat ini Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami membawa setiap hati kami, dengan segenap hati kami mau datang menyembah Tuhan pada sore hari ini. Ini setiap kami Tuhan, kami yang datang Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami bawa setiap kerinduan kami, setiap ucapan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang tidak ada batasnya bagi hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Mari datang dengan segenap hatimu, dengan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan, katakan Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Amin. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam. Mari mengucap syukur, katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan. Oh, hidupku Tuhan, akan ku balas. Mari sembah Dia. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, sekali katakan dengan apa kan ku balas Tuhan. Amin. Segala kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya Tuhan. Kami menyembah-Mu. Dengan apa Ku balas Tuhan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap syukur kami Tuhan, kami nyatakan terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas. Mari angkat suaramu, nyatakan sama-sama. Segala kebaikan. Kami bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin, amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Mari nyatakan segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Mari bersyukur, nyatakan dengan apa kan ku balas Tuhan. Oh, segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, katakan segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur, lebih lagi sama-sama nyatakan segenap hatiku Tuhan. Amin. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Ku bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. Oh, we give you praise. We give you praise. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Buat segala kebaikan Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Bapa yang mulia. Menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Oh, mari sembah Dia.
Bilang Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan Tuhan selama-lamanya Yesus. Sembah Kau Tuhan, hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami. Oh, terpujilah nama-Mu Yesus. We worship You. Mari dalam hadirat Tuhan teman-teman, kita berdiri bersama-sama terus menyembah Tuhan. Nyatakan dengan ucapan syukur-Mu. Mari tinggikan namanya di tempat ini. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Mari nyatakan dengan segenap hatimu. Terus bersyukur di hadirat Tuhan. Sebab hanya Dialah satu-satunya. Hanya Dia, hanya nama Yesus. Dia yang layak terima segala pujian. Dia yang layak terima segala penghormatan, bahkan pengagungan. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Bapa yang mulia, Dia Allah yang setia. Mari nyatakan, beri yang terbaik bagi Tuhan. Nyatakan dengan segenap hatimu, bersyukur. Nyatakan, mari sembah Dia. We worship the Lord. We give You thanks. Oh, You are worthy. You are worthy. You are worthy, Lord. Menyatakan dengan ucapan syukur kami. Terima kasih. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Mari terus nyatakan sama-sama teman-teman. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Mari yang bersyukur nyatakan, oh Tuhan, Tuhan, ini yang ku punya. Ini setiap hidup kami Tuhan, yang telah Kau beri. Kasih-Mu, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan, oh Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan. Oh terima kasih, kasih-Mu Yesus buatku mengerti, hidupku ini lagu
cinta. Mari terus nyatakan, oh Tuhan, Tuhan ini aku punya kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Bersama-sama teman-teman, angkat suaramu, katakan, Tuhan ini yang ku punya kehidupan yang telah Kau beri. Kami nyatakan Tuhan, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Mari katakan dengan cinta di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan ini yang di segenap hati kami Tuhan, kehidupan yang telah Kau beri. Terima kasih Yesus, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Katakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Lebih lagi, come on. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hidup kami adalah lagu cinta untuk-Mu Tuhan. Karena kami percaya kami hidup oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini, dengan satu tujuan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji Engkau Tuhan di tempat ini. Bilang Kau yang ditinggikan Tuhan, bilang Kau yang dimuliakan Tuhan. Kami bos dengan segenap hati kami, setiap pujian kami, bila hanya untuk Engkau Tuhan. Dan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan, amin. Sama-sama boleh kasih tos kanan kirinya, katakan, kamu luar biasa. Haleluya. Berapa banyak kita yang siap untuk memuji nama Tuhan? Angkat tanganmu. Sama-sama kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan, amin. Ya sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Mari sama-sama dengan semangat sing it, come on, say. Yeah, kecaplah dan lihatlah. Mari nyatakan, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Angkat tangan bersama-sama, come on. Syukur bagimu Tuhan. Yang bersyukur nyatakan, amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya sama-sama, kecaplah dan lihatlah. Kau yang rasakan kebaikan Tuhan, katakan, kecaplah dan lihatlah. Nyatakan, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih lebih lagi sama-sama, come on sing you, sing. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Everybody come on say. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan selamanya. Yeay. Mari sama-sama semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Yeah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Angkat suaramu sama-sama teman-teman. Katakan, Allah yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi yuk sama-sama. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Yang percaya katakan, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Sekali mana semangatnya sing yuk. Mana semangatnya sing yuk. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Yuk sama-sama kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini, amin. Haleluya. Kita percaya sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari sama-sama setiap umat Tuhan di tempat ini kita bersuka cita bagi Tuhan kita. Come on. Hey. Let's go. Sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan. Yuk sama-sama. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan, di dalam Tuhan bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita bersuka. Come on say. Bersuka, hey. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, amin. Bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Yang bersuka cita boleh serukan, yeay. Yuk sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan sama kanan kirimu, katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan, di dalam Tuhan. Lebih lagi sama-sama teman. Bersuka
bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Yang bersuka nyatakan bersuka. Amin. Sekarang bersuka, bersuka cita. Yuk lebih lagi sama-sama. One, two, three. Bersuka, hey. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Sekali lagi mana single suaranya. Haleluya. Coba berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kasih tahu kanan kirimu, katakan kamu luar biasa. Wow. Wow, sing luar biasa malam hari ini. Silakan duduk kembali teman-teman. Wow, boleh duduk kembali teman-teman semuanya. Kita yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Wow, haleluya. Siap untuk terima berkat lebih lagi, amin. Mari siapkan hatimu. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Kau yang mengenal setiap kami Tuhan. Hari ini kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. Kami rindukan suara kebenaran-Mu bagi setiap kami sore hari ini. Nyatakan setiap isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Di setiap hidup kami, di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Kau dasarku berharap. Haleluya. Mari sama-sama sembah Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa
di karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Lebih sama-sama mari katakan, kini aku percaya. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri sama-sama teman-teman. Amin. Kami sembah Kau Tuhan. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Mari sembah Tuhan sama-sama nyatakan teman-teman. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu Tuhan. Saya mengundang hamba-Nya. Kami ikuti panggilanmu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Panggilanmu, oh, amin. Sampai akhir hidupku, Kini aku percaya, oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. ku ikuti panggilanmu, Panggilanmu kan setia sampai akhir hidupku. katakan ku ikuti panggilanmu Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, Tuhan setia. Sekali lagi sama-sama katakan, Sampai panggilanmu Tuhan Yesus. Ku ikuti Panggilanmu, panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita teman-teman. Yes Tuhan, kami percaya, kami berserah Tuhan, Kau punya rencana yang indah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi, Engkau tetap ada di samping kami Tuhan. Kau tetap menyertai kami, melewati masalah-masalah kami, melewati badai yang harus kami lalui Tuhan. Dan kami melalui itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, karena Engkau yang menyertai kami, karena kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Kami percaya setiap yang kami lalui itu untuk membawa kami pada destiny yang telah Kau siapkan bagi setiap kami Tuhan.
Biarkan kami tetap semangat, biar kami tetap percaya, biar kami tetap berserah. Hanya mengandalkan Kau saja Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Thank you tim PW ya. Mulmet dan Sonman. Shalom semua. Shalom. Oke. Pertama-tama saya berharap sih semua nggak ada yang lagi galau ya. Nggak ada yang lagi stres ya. Semoga masih ada sukacita ya, damai sejahtera gitu ya. Senyumnya ya, kanan kiri ya, senyum. Ya, pertama-tama sih saya mengucapkan terima kasih ya untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk share hari ini. Karena harus saya akui dan sadari ya, semua yang ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Dan semua, setiap kita ya, bisa ada sampai saat ini itu semua udah melewati beberapa krisis kan. Jadi saya mau jelasin PPT-nya, ya. Saya ngambil tema Courage in Crisis, jadi menghadapi keberanian dalam menghadapi krisis. Jenis-jenis krisis, saya mau jelasin dulu di jenis-jenis krisis yang umumnya kita hadapin, sebelum kita jelasin tentang krisis. Jadi jenis krisis yang pertama itu pribadi, jadi kayak tiba-tiba penyakit, kehilangan orang yang disayang ya, bukan pacar ya, tapi pacar juga termasuk sih. Terus trauma, publik itu kayak bencana alam, terus kemarin pandemi, ya dan perang di mana-mana itu. Dan yang terakhir itu transisi. Transisi ini berbicara ketika kita mau masuk misalnya kelulusan nih, kelulusan dari SMA, SMK nih mikir, nanti gue kuliah gimana nih? Kuliah di mana, kuliah apa, setelah lulus kuliah nanti kerjanya di mana, segala macam itu yang penuh dengan pertanyaan dan tanda tanya. Lalu akhirnya jadi sampai pada satu pertanyaan, krisis itu apa sih? Next slide nih. Dari yang kesimpulan tadi, karakteristiknya yang pertama itu perubahan situasi, bisa mendadak, bisa nggak mendadak, bisa bertahap maksudnya. Ketidakpastian, jadi bisa membuat kita takut, khawatir, besok gimana, dan membutuhkan perubahan. Jadi kita harus mengambil keputusan, harus beradaptasi, harus memilih di antara pilihan yang ada. Dan saya mengambil salah satu dari banyak arti tentang krisis, saya memilih satu yang menurut saya yang mau saya bahas hari ini, yaitu waktu pengujian. Jadi yang saya ambil adalah krisis itu berbicara pengujian, apakah kita siap atau enggak, apakah kita benar-benar setia atau enggak. Nah, terus sebelum kita mulai nih, saya mau ada games ya. Jadi saya ngajak semua nih nebak nih tokoh yang akan dibahas berdasarkan kata kunci. Biar nggak mukanya pada kaku-kaku gitu, jadi kita game sedikit ya. Kalau masih ada yang kurang nih, kata kuncinya nanti saya tambahin satu-satu, oke? Oke, boleh next pertama. Jadi apa yang diuji pertama karakter nih. Kalau kita berbicara karakter, siapa tokoh di Alkitab yang diuji karakternya? Abraham, oke, terus? Oke, ayo. Kalau gitu saya kasih kata kunci deh, Raja Israel pertama. Raja Israel. Oke, udah ketahuan. Next, tentara Filistin, Nabi Samuel. Oke, lanjut. Oke, muncul aja. Udah pada bisa tebak. Ya. Ya, kita di Samuel 13 ayat 9 sampai 13. Ini saya buat summary-nya aja. Jadi ketika menghadapi krisis dari tentara Filistin yang lebih banyak jumlahnya ya, lebih banyak dari tentara Israel, akhirnya tentara Israel banyak yang ya ketakutan, sembunyilah, bahkan melarikan diri. Nah udah kayak gitu Saul mau nggak mau akhirnya memilih yang nggak mau ngikutin perintah Tuhan. Akhirnya mempersembahkan korban makan sendiri yang seharusnya dilakukan oleh Imam Samuel. Nah ini kondisinya boleh dibilang Raja Saul itu baru diangkat jadi raja, nggak berapa lama menghadapi satu krisis ini ternyata gagal dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Boleh dibilang Saul lupa nih, yang angkat dia jadi raja itu bukan orang Israel, yang angkat dia jadi raja itu Tuhan. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Nih, krisis menguji iman. Kalau iman menurut kalian siapa?
Banyak ya. Ya udah saya kasih contoh pemuda. Pemuda Israel. Yang ada lebih gampang lagi Babel. Api. Oke, next. Oke. Jadi Sadrak, Mesak dan Abednego itu percaya Allah sanggup menyelamatkan mereka dari api, dari tangan Raja Nebukadnezar. Sekalipun Allah tidak menyelamatkan mereka, mereka tetap tidak mau menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Nah, dari krisis ini kita melihat bahwa bukti iman Sadrak, Mesak dan Abednego itu iman yang sekalipun, meskipun kondisi nggak menyenangkan, meskipun resiko nyawa, tetap tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Saya berharap setiap kita punya iman yang sama. Ya. Games ketiga ya, pertanyaan ketiga nih. Next. Krisis menguji pertumbuhan. Jangan bilang apel, Bu. Itu ya, gue gak bilang apel, gak bilang buah, gak bilang sayur. Kata kunci pertama, pemuda Israel. Pengujiannya 13 tahun. Oh iya bagus, betul, di Mesir. Wah kok pada tahu sih 13 tahun ini. Udah, kita baca di Kejadian 50 ayat 20 di terjemahan baru. Ini jawaban pilihan Yusuf ketika menghadapi saudara-saudaranya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, Yusuf menghadapi, boleh dibilang, banyak krisis ya. Udah dihianati saudara, dijual jadi budak, difitnah, dipenjara, dilupakan ya. Waduh banyak banget. Kalau dipikir-pikir ya, banyak orang berpikir, wah ini suram banget nih, susah banget nih. Dan boleh dibilang itu krisisnya itu bukan dari dirinya sendiri kan, krisisnya dari saudaranya, dari orang lain gitu kan. Tapi bukan karena dosa, bukan karena kesalahan sendiri. Tapi ternyata punya tujuan yang mulia, tujuan yang besar, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Krisis menguji ketaatan. Ya udah kata kuncinya dilema. Ketaatan total. Betul, Taman Getsemani Tuhan Yesus. Wih, Romat mantep nih, tebakannya nih, asik nih. Ayo kita baca bersama-sama di Matius 26 ayat 39 versi bahasa Indonesia masa kini. Kemudian Yesus pergi lebih jauh sedikit, lalu ia tersungkur ke tanah dan berdoa. Bapa, katanya, kalau boleh jauhkanlah daripada penderitaan yang aku harus alami ini. Tapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja. Nah di sini ya terbuktilah ketaatan Kristus tuh sampai mengorbankan nyawa. Ya istilahnya, kita tahu kan Kristus tahu semua beban yang harus ditanggung, semua beban ya dosa yang harus ditanggung di kayu salib, tapi tetap masih mau melakukan karena ketaatan, karena kasihnya. Nah, satu alasan kenapa saya sharing tentang krisis ini, jadi saya itu sempat doa tuh di bulan Mei ya, kalau nggak salah itu, doa tentang tema apa yang mau dibagikan itu. Nggak ada jawaban. Maksudnya nggak ada firman yang rema gitu kan. Terus yang kejadian malah di Juni ini, mama saya masuk IGD karena gula darah yang tinggi. Yang padahal biasanya tuh sebelumnya nggak ada riwayat gitu kan gula darah. Tiba-tiba gulanya tinggi, mukanya pucat gitu kan. Akhirnya ke IGD. Di sono saya teringat dulu beberapa tahun yang lalu, papa juga ya meninggal di rumah sakit gitu kan. Ditambah dengan hasil pemeriksaan itu ya mengkhawatirkan lah, itulah gulanya tinggi banget, terus ya HB rendah dan segala macam gitu.
udah tambah begitu dengan ya lagi kondisi begitu, saya ngeliat banyak banyak ya saya bilangnya apa ya, korban kecelakaan di sono, banyak yang ya ya terlukanya sampai keluar darah dan segala macam gitu loh. Yang masih kalau ngeliat itu aduh, yang kayak istilahnya gimana ya? Darahnya itu terus menetes gitu, nggak berhenti-berhenti karena gula darah juga ya, karena itu segala macam. Saya ngeliat, aduh, ini sekeliling begini, keadaan nyokap gini, aduh. Akhirnya tuh gimana ya bilangnya, kebawaan dan kepikiran gitu loh. Ini kalau kondisinya begini gimana ya? Terus tuh bagaimana pokoknya kalau kejadian hal yang nggak diinginkan gimana? Terus segala macam ya khawatir, takut, ragu, ya campur aduk gitu kan. Akhirnya saya malah pilih tenangin diri dulu sih. Karena ya akhirnya ya secara nggak sadar saya merasa saya terkontaminasi lah dengan ya ketakutan, keraguan, khawatir segala macam itu pemikir-pemikiran dari ngeliat yang kejadian di sekeliling saya itu kan akhirnya jadi nggak bisa mikir, nggak bisa berdoa, nggak bisa nenangin, nggak bisa melakukan apa-apa, sibuk dengan pemikiran sendiri. Akhirnya saya milih, setelah tenang baru bisa milih lawan ketakutan itu, lawan keraguan itu, lawan kekhawatiran itu, lawan segalanya itu yang menghalangi mencuri damai sejahtera, mencuri ketenangan. Saya ingat lagi Tuhan itu punya maksud yang baik untuk apapun yang terjadi. Jadi ya kadang mungkin kita nggak ngerti, kadang mungkin kita belum melihat ya. Tapi yang saya pegang adalah Tuhan punya maksud yang baik. Tuhan menyertai sekalipun dalam keadaan sulit, keadaan yang nggak menyenangkan. Ya akhirnya saya memilih untuk berdoa, berserah dan mengandalkan Tuhan. Waktu kejadian ini saya nggak share kemana-mana sih, saya cuma share ke teman komsel. Terus itu juga setelah saya istilahnya udah tenang, udah percayalah ya apapun terjadi Tuhan pasti turut bekerja gitu kan, pasti Tuhan nggak lama lah pasti nyokap pulang lah, pasti nyokap sehat gitulah segala macam. Jadi segala ketakutan, kekhawatiran itu saya lawan ya dengan firman, dengan iman gitu loh. Setelah mama pulang itu ya sehat dan pulang itu beberapa minggu, beberapa bulan saya merenung nih. Kemarin saya mikir, kenapa ini kejadian ya Tuhan, kenapa ini kejadian Tuhan. Tapi setelah beberapa lama, yang saya pikirkan ini maksud Tuhan apa sih gitu loh. Terus saya diingatkan, lah kemarin kan kamu doa minta tema. Kamu minta tema yang bisa kamu bagikan. Jadi apakah saya harus ngalami dulu baru bisa saya bagikan gitu. Saya mikir gitu kan, oh oke. Jadi akhirnya saya menemukan ya kadang Tuhan izinkan ya sesuatu yang terjadi yang mungkin kita nggak ngerti, kita nggak pahami, tapi ternyata punya maksud yang baik, bukan buat merusak atau mengganggu kita, atau melemahkan kita, atau mengecewakan kita. Saya mau share beberapa firman sih yang menguatkan buat kita ketika kita menghadapi krisis, ketakutan dan segala macam. Dimulai dari Yeremia 29 ayat 11, terjemahan baru ya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan yang amin. Jadi ini yang salah satu yang saya pegang, pegang ketika apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan nggak merancangkan kecelakaan. Jadi kita punya masa depan, nggak usah terlalu ya mungkin kita bisa khawatir, mungkin kita bisa takut, bisa ragu, tapi jangan sampai kita kalah gitu loh. Jangan sampai kita nyerah dengan segala itu. Dan juga saya berbicara ada satu next berikutnya deh, ayat yang menguatkan juga. Kita baca sama-sama 1, 2, 3.
Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Tuhan itu udah ditunjukkan bahkan waktu kita masih berdosa. Jadi kalau ada yang masih meragukan kasih Tuhan, ini kejadian ini kenapa kok katanya Tuhan penuh kasih, kenapa masih bisa kejadian ini? Jangan kita lupa, kita ada saat ini sampai hari ini itu semua karena kasih Tuhan, karena pengorbanan Kristus gitu loh. Jangan lupa itu, jangan karena masalah kita lupa, wah ini masalah gue berat, ini gue berat. Lupa kalau ada yang kasih yang sama ini setia gitu loh. Terus ketika kita menghadapi masalah, Ivi boleh next nih. Ini ada Mazmur Daud yang menurut saya menguatkan bagi setiap kita juga. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Amin. Kenapa tahu? Ya, jadi ini adalah satu Mazmur Daud yang boleh dibilang dia renungkan, dia tulis itu setelah merenungkan berapa lama pengalaman dia menjadi seorang gembala, pengalaman dia bersama Tuhan, dan akhirnya dia menulis ini berbicara segala yang dia alami selama ini, dituliskan di Mazmur 23 ini, maksudnya untuk berbicara tentang gembala, bagaimana Tuhan adalah gembala di hidup dia. Dan berikutnya adalah di Roma 8 ayat 28. Saya agak ekspres ya. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah mengatur semuanya itu untuk bagi, sebab kita adalah, amin. Ya. Sekali lagi ingetin, yakinkan, percaya, sadari, dan kalau bisa diulang-ulang karena orang suka lupa. Yakinkan bahwa di balik segala sesuatu Allah turut bekerja, mengatur semuanya untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Karena kita orang-orang yang sudah dipilih sesuai dengan rencananya. Ya jangan sampai lupa, ya kadang beberapa orang suka bilangnya gimana ya, meragukan kebaikan Tuhan. Tadi udah meragukan kasih Tuhan, sekarang meragukan kebaikan Tuhan. Kita nggak tahu maksud Tuhan hari ini apa, tetapi kita harus tetap percaya di balik semuanya itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan ini ayat terakhir sih, yang paling ekspres. Ayo Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Demikian juga kita dapat bersukacita pada waktu kita memiliki kesulitan dan cobaan. Sebab kita tahu hal itu, mau kita belajar bersabar. Dan kesabaran, berikutnya. Ya. Dan kesabaran menghasilkan satu watak yang kuat dalam diri kita, serta menolong kita supaya senantiasa lebih percaya Allah. Setiap kali kita bersabar. Sampai akhirnya, harapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Berikutnya, kalau sudah gitu, apapun yang terjadi, kita dapat hidup dengan tabah karena kita tahu bahwa segalanya baik. Kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Dan kasih ini kita rasakan dalam segenap diri kita. Karena Allah telah, amin. Ya, dari firman ini Tuhan mengingatkan kita, apapun yang terjadi, ya everything will be alright. Apapun yang terjadi, ya mungkin nggak mudah, mungkin sulit, mungkin banyak keraguan, khawatir dan segala macam. Tapi selama kita berpegang teguh sama Tuhan, segalanya akan dijadikan baik pada akhirnya. Dan terus ngingetin kasih Allah pada kita, ya dalam segenap kehidupan kita. Saya akhiri dengan testimoni sih, tambahan ya. Terakhir. Jadi tadi kan saya sudah sebutkan ada krisis yang namanya transisi.
di mana perpindahan dari kelulusan sampai pekerjaan. Jadi kalau nggak salah waktu itu semester 5 atau semester 6 ya. Waktu udah banyak-banyaknya tugas, udah banyak-banyaknya project, udah banyak-banyaknya tugas kelompok, udah banyak-banyaknya hal yang harus dikejar. Sementara harus mikirin nyusun skripsi, sementara mikirin kelulusan, terus mikirin, untuk saya mikirinnya terlalu jauh, kadang mikirin ini kerjanya gimana ya, ini cari kerja di mana, dapat kerja enggak, terus di mana pada saat itu saya agak underestimate lah diri sendiri, nggak punya apa nih bilangnya ya, saya nggak melihat potensi saya nggak melihat kelebihan saya waktu itu, saya cuma bisa lihat nih kekurangan saya nih keadaan saya saat ini begini, ini kok saya nggak bisa ngeliat masa depan gimana ya, beberapa tahun lagi gimana ya, ini kok kayaknya masa depan ya buat orang yang bilangnya suram banget nih kelihatannya nih, kalau nggak dapat kerja gimana, kalau ini gimana. Ini versi ya dia bilang itu ya panik, khawatir, takut, ragu ya. Akhirnya ini cukup berapa lama ya, seminggu lama gitu ya, mikirin aduh ini gimana. Akhirnya saya cuma tenangin diri lagi. Karena sebelumnya kan saya udah cerita, saya udah belajar harus tenangin diri dulu karena ternyata mudah terganggu dengan banyak hal yang membuat saya itu kadang nggak bisa berdoa, nggak bisa mikir jernih, nggak bisa mikirin dengan akal sehat gitu kan. Akhirnya mikirin semua negatif gitu kan. Ketika saya tenang, saya baru bisa berdoa. Ketika tenang, saya baru bisa ingat lagi, diingatkan firman Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan turut bekerja. Tuhan menyertai. Itu kadang yang kita suka bisa lupa ketika masalah datang, ketika hal-hal yang tidak diharapkan terjadi. Tapi saya berharap setiap kita tetap ingat firman Tuhan, ingat janji Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Ya jangan nyerah, kalau memang nggak sanggup sendiri, bolehlah minta bantuan teman dan kakak pembina gitu kan, untuk sharing. Dan juga sekalipun badai datang, jangan takut, jangan khawatir. Ada Tuhan, ada teman-teman di sekitar, ada rencana Tuhan yang baik. Amin. Ekspres ya, udah mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami percaya, kami tidak akan Kau tinggalkan sendirian Tuhan. Kami percaya Kau punya rencana yang indah, walaupun sekarang kami belum bisa melihat, walaupun sekarang kami belum mengerti Tuhan. Kami percaya Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Bahkan Kau begitu mengasihi kami ketika kami masih berdosa Tuhan. Engkau yang tetap setia Tuhan, Engkau yang tetap menyertai kami Tuhan, sekalipun dalam lembah kelam Tuhan, sekalipun dalam masa-masa sulit kami Tuhan, musim-musim yang tidak enak Tuhan, masalah-masalah yang harus kami lalui Tuhan, keadaan-keadaan yang tidak kami harapkan Tuhan. Biar kami ingat Tuhan, Kau turut bekerja Tuhan. Kau turut bekerja Tuhan. Keadaan yang buruk bisa Kau ubahkan menjadi keadaan yang baik Tuhan. Dan semua yang terjadi Tuhan, bukan tanpa tujuan. Semua yang terjadi Tuhan, bukan maksud iseng Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi Tuhan, bukan untuk mencelakakan kami Tuhan. Semua yang terjadi bukan untuk melemahkan kami, untuk menghancurkan kami Tuhan. Semua yang terjadi untuk membuat kami semakin melihat Engkau Tuhan, semakin mencari Engkau Tuhan, semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Semakin kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tetap ada, sekalipun kami tidak bisa melihat Tuhan, sekalipun kami tidak mengerti Tuhan, sekalipun kami tidak
tahu Tuhan apa yang terjadi di depan kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau tetap pelihara kami, Engkau Bapa kami yang baik, Engkau selalu ada. Engkau selalu ada, Engkau selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, kami tetap mengandalkan Kau sampai akhir hidup kami Tuhan. Biar kami sampai pada destiny yang telah Kau tentukan bagi setiap kami Tuhan. Jangan biarkan kami menyerah Tuhan, jangan biarkan kami gagal Tuhan. Jangan biarkan kami diculik oleh keinginan duniawi Tuhan. Jangan biarkan kami sibuk dengan keinginan duniawi Tuhan. Jangan biarkan kami sibuk dengan keinginan kami sendiri Tuhan. Biar kami terus dan terus Tuhan hanya mengandalkan Kau, terus dan terus mengikuti kehendak-Mu, rencana-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Segala yang kami lalui Tuhan, segala yang kami hadapi, biar kami berpegang teguh Tuhan. Everything will be alright Tuhan. Semua akan baik-baik saja bersama-Mu Tuhan. Karena rencana-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa, Kau yang peduli setia
tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Yes, Tuhan, kami tahu Engkau baik. Engkau baik di sepanjang hidup kami, Tuhan. Engkau pelihara setiap kami, Tuhan. Engkau takkan biarkan kami sendirian, Tuhan. Engkau gembala yang tetap ada di masa-masa sulit kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya, dan kami terus mengandalkan Engkau, Tuhan. Di dalam tangan-Mu, Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan yang kudus, Tuhan. Kami bersyukur dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ini berkati, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bro Victor yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami malam hari, terus memberkati. Oke teman-teman, kita akan membawa persembahan kita pada hari ini. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami diberkati, kami dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima, yang boleh kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Bila firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi rema bagi hidup kami Tuhan Yesus. Dan Kau berkati hamba-Mu untuk Bro Victor Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan pakai di masa mudanya Tuhan, bila terus boleh menjadi berkat, Tuhan yang terus tambahkan hikmat, poin yang baru daripada Tuhan. Pengurapannya baru daripada Tuhan karena melimpah atas hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami akan membawa persembahan kami yang terbaik. Kami percaya hidup kami sudah diberkati Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau sama-sama membawa persembahan kami yang terbaik. Kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Sambil kita memberikan persembahan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ko Victor untuk kebenaran firman yang sudah diberikan. Terima kasih juga buat teman-teman pelayanan hari ini. Tasya yang bawa persembahan, Civi di multimedia, Cesar di sound. Sebutin satu-satu aja kali ya. Ada Omai Jelly, ada Kres, ada Christopher, ada Chris yang keyboard, ada Justin di gitar, ada Irvin di gitar, ada Chris di keyboard, dan ada Kak Sandi di WL. Terima kasih banyak semuanya, terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Teman-teman, ya karena gak ada pengumuman makanya tadi saya absen satu-satu.
Jadi sebenarnya ibadah kita di minggu mendatang seperti biasa jam 5. Teman-teman diharapkan datang on time, jadi kita bisa menikmati ibadah full dari awal pertengahan sampai akhir. Kita sudah sampai di penghujung ibadah, teman-teman. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dan nanti di akhir saya minta Ko Andre untuk berdoa berkat. Dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita satu hati kita, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami bertumbuh ya Bapak melalui kebenaran firman-Mu, melalui pujian penyembahan yang sudah kami bawakan. Kami yakin ya Tuhan tidak ada satupun yang sia-sia ya Bapak. Ketika kami masuk ke tempat ini ya Tuhan ada sesuatu yang baru yang kami bawa ya Tuhan ketika kami pulang ya Bapak, sehingga kami lebih lagi menjadi berkat-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Bapak, kami mau berdoa ya Tuhan sebelum kami pulang ya Bapak, seperti kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapak, Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap krisis yang terjadi ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap kejadian yang terjadi akhir-akhir ini ya Bapak di negara kami Indonesia Tuhan. Kami tahu Cinta-Mu ada di Indonesia ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, lingkupilah Indonesia dengan kemuliaan tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan di negara kami ya Tuhan, dimulai dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Bapa setiap pimpinan yang ada Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada di setiap pimpinan-pimpinan di negeri kami ya Bapa. Sehingga ya Tuhan, negara kami ya Tuhan dibawa menjadi negara yang takut akan Engkau ya Tuhan. Di negara kami ya Tuhan menjadi negara ya Bapak yang benar-benar penuh kemuliaan tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga ya Tuhan untuk gereja di Indonesia ini ya Tuhan, berikanlah kesatuan untuk gereja-gereja yang ada ya Bapak, sehingga gereja-gereja yang ada ya Tuhan benar-benar ya Tuhan mencerminkan kasih Tuhan ya Tuhan. Melalui gereja-gereja yang ada nama Tuhan semakin diperkenalkan, melalui gereja-gereja yang ada nama Tuhan semakin orang tahu ya Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa untuk gereja kami GBI Sungai Yordan, tempat di mana kami tumbuh, tempat di mana kami ya Tuhan menjadikan tempat ini sebagai rumah kami ya Bapak, tempat di mana ini ya Bapak menjadi tempat pertumbuhan kami ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, untuk gembala kami ya Bapak. Kiranya ya Tuhan hikmat kebijaksanaan Tuhan tambah-tambahkan untuk gembala kami ya Bapak, sehingga visi misi yang dijalankan semuanya ya Tuhan sesuai dengan visi misinya Tuhan ya Bapak, dan semuanya bisa terjalankan dengan baik ya Bapak melalui karya gembala kami ya Tuhan, dan melalui para kadif yang ada ya Bapak, melalui para korbit yang ada ya Tuhan, visi misimu ya Bapak bisa terlaksana di GBI Sungai Yordan ya Tuhan. Untuk visi yang Tuhan sudah berikannya itu sebagai gereja, sebagai sahabat keluarga, kiranya itu terjadi ya Tuhan di gereja kami ya Tuhan, dapat menjadi tempat untuk pemulihan bagi keluarga-keluarga ya Bapak yang mungkin akhir-akhir ini sedang diambang konflik ya Tuhan. Di akhir-akhir ini ya Bapak sedang tidak harmonis, akhir-akhir ini ya Bapak sedang tidak ada persekutuan di dalamnya tuh. Melalui gereja kami ya Tuhan, keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan bisa pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak, berdoa ya Bapak untuk generasi paling termuda ya Tuhan, untuk sekolah minggu, untuk youth ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya tangan pengurapan Tuhan ada ya Bapak bagi pembina-pembina yang ada ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan, Tuhan tambahkan hikmat marifat daripada Tuhan. Tuhan tambahkan untuk mendidik anak-anak Tuhan, generasi-generasi Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapak. Terima kasih banyak untuk Sing juga ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Sing, melalui Sing ini ya Tuhan banyak orang yang bertumbuh ya Tuhan, dan ini Sing menjadi komunitas yang sehat di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, keluarga kami ya Bapak, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Bapak perlindungan dari Tuhan ya Tuhan menyertai mereka selalu, kesehatan selalu menyertai mereka ya Bapak, dan kiranya ya Bapak kami bisa semakin menyayangi mereka ya Tuhan sebagai benar-benar sebagai keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau menutup ibadah kami ya Tuhan. Kami mau menutup doa kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari arahkan hati kita, tangan kita kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan kemampuan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa memampukan engkau untuk menghadapi setiap persoalan, setiap masalah, setiap hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam dirimu. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan masalah melebihi atau melampaui kekuatanmu. Bahkan Tuhan memberikan penyertaan, bahkan jalan keluar di dalam kehidupanmu. Terimalah kekuatan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa memampukan engkau untuk menang atas setiap masalah dan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kau ditempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teman-teman yang sudah terima berkat dan mau jadi berkat, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.